Baiklah, perkenalkan, nama saya Seni Fitri Nababan, dengan NIM A 11997 dari kelas Tergol B di 19 Teknik Kimia, Jambi. Nah, di sini saya membuat video ini yaitu untuk menjawab soal ujian tengah semester kimia organik 3. Nah, di mana soal nomor 6 itu adalah temukan sekurang-kurangnya 3 gugus fungsi turunan flavonoid yang memiliki peran penting dalam menentukan peningkatan aktivitas biologisnya. Nah, di mana flavonoid merupakan salah satu senyawa alami yang banyak ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan dan juga dalam makanan yang menjanjikan suatu produk dalam obat mengobati berbagai penyakit seperti kanker, antioksidan, bakteri patogen, radang, disfungsi kardiovaskular, dan mempunyai kemampuan antioksidannya dalam mencegah terjadinya luka akibat radikal bebas. Hal ini dikarenakan kemampuan dalam metilasi flavonoid itu yang dapat meningkatkan peranan flavonoid dalam bidang obat-obatan. Dalam bidang metilasi flavonoid ini melalui kelompok hidroksil dari bebasnya atau atom C yang dapat meningkatkan stabilitas metabolik yang meningkatkan transformasi membran yang terjadi dalam tubuh. Nah, kemampuan bioaktivitasnya itu dari berbagai golongan senyawa flavonoid terutama yaitu dalam hal antioksidan, anti kanker, anti inflamasi, anti peradangan, anti bakteri, anti kolesterol, ataupun anti yang lainnya dalam mengobati dalam pengobatan dalam tubuh. Ya, di mana di sini sudah terdapat beberapa aktivitas biologi dari gugus turunan flavonoid itu. Nah, di mana di sini flavonoid yaitu baik-halen yang itu sebagai anti alergi, flavonoid dari nobiletin itu sebagai anti alergi juga. Nah, flavonoid quercetin itu sebagai anti tumor dan anti hepatotoksik. Nah, flavonoid silicin itu sebagai anti hepatotoksik. Nah, flavonoid narigenin bioaktivitasnya itu sebagai fitohormon. Begitulah beberapa flavonoid tersebut dan perannya sebagai bioaktivitas dari flavonoid. Nah, yang saya angkat itu karena tadi karena soalnya minta 3 gugus fungsi dari turunan flavonoid. Yang pertama saya membuat suatu aktivitas antioksidan. Nah, di mana dalam tubuh flavonoid berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Nah, golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, dan flavonon. Nah, senyawa flavonon. Nah, senyawa krisin dari turunan senyawa flavonoid itu salah satunya itu dengan menggantikan salah satu gugus khas dengan gugus alkoksik. Nah, gugus alkoksik ini yang digunakan yaitu etoksik, metoksik, protoksik, isoprotoksik, ebutoksik. Nah, dari berbagai gugus alkoksik itu, dipilihlah mengetahui pengaruh banyaknya karbon yang ditambahkan dan perubahan struktur terhadap aktivitas dari antioksidan tersebut. Nah, senyawa krisinnya dari turunan flavonoid merupakan salah satu senyawa turunan tadi, flavonon yang mudah disintesis dengan fluoroglucinol. Nah, di sini merupakan SAR atau struktur aktivasi dari
flavonon. Di sini strukturnya bisa dilihat ataupun keaktifannya itu ada di sini OH 5 di bagian 5, 7 dan juga di sini merupakan ikatan dari flavonon keaktifannya, aktivitas dari antioksidan. Nah, di sini terletak di bagian 3 dan 4 dalam antioksidan potensial. Nah, di sini sebagai di bagian 7 dan bagian 5 yang menjadi suatu aktivitas dari antioksidan tersebut. Dari summary of the antioxidant structure activity relationship dari flavonoid. Nah, flavonoid tadi mempunyai peran sebagai antioksidan dan melindungi tubuh terhadap reaksi oksigen species atau ROS. Nah, antioksidan itu tadi salah satu zat yang dibutuhkan dalam tubuh yang secara umum dapat menghambat oksidasi lemak. Nah, flavonoid mampu menangkap radikal bebas secara langsung melalui sumbangan ataupun donor atom hidrogennya. Nah, aktivitas antioksidan in vitro flavonoid tergantung pada penataan gugus fungsi pada struktur intinya, di mana bahwa struktur O dihidroksi yaitu katekol di cincin B, di mana situs target radikalnya itu dengan jelas untuk semua flavonoid dengan ikatan rangkap C2 C3 jenuh atau flavan 3-ol flavanon cyanida klorida yang memberikan kemampuan mengait benang. Ikatan rangkap C2 C3 dari fungsi C nampaknya meningkatkan aktivitas pemulung karena memberikan stabilitas pada radikal penoksid yang dihasilkan. Selain itu, ikatan rangkap C2 C3 dalam hubungannya itu dengan 4 oksil atau ikatan rangkap keto pada posisi 4 cincin C meningkatkan aktivitas pemulung dengan mendepolarisasikan elektron dari cincin D. Di mana tadi keberadaan dari posisi, struktur, dan jumlah keseluruhan gugus dari flavonoid itu berperan penting dalam suatu aktivitas antioksidan. Nah, salah satunya itu tadi juga sebagai ankligon yang menjadi antioksidan yang lebih kuat daripada glikosida yang sesuai. Nah, di mana sifat antioksidan glikosida ini flavonol dari T menurun seiring dengan meningkatnya jumlah gugus glikosidik. Nah, meskipun glikosida biasanya itu merupakan antioksidan yang lebih lemah daripada ankligon. Begitulah dari turunan senyawa flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Nah, yang kedua itu adalah sebagai bioaktivitasnya itu yaitu anti kanker. Nah, di mana konsumsi bawang merah dan ataupun apel, dua sumber utamanya itu dari flavonol, yang flavonol quercetin berbanding terbalik dengan kejadian kanker fosfat, paru-paru, perut, dan payudara. Nah, di mana dalam anti kanker itu ada mutasi P53 yaitu kelainan genetik yang paling umum pada kanker manusia. Nah, penghambatan ekspresi P53 dapat menyebabkan penangkapan sel kanker dalam fase G2M dari siklus sel. Nah, flavonoid ditemukan untuk menurunkan ekspresi muatan protein P53 dengan tingkatan yang hampir tidak terdeteksi dari sel kanker payudara manusia. Nah, salah satu turunan flavonoid pada anti kanker ini yaitu quercetin, yaitu di mana terletak
C33457 pental hidroksiflavon yang menjadi struktur aktif sebagai anti kanker, yaitu salah satu turunan flavonoid yang memiliki tadi efek anti kanker yang berbagai macam mekanisme aktif. Nah, quercetin ini menunjukkan aktivitas anti kanker dalam menghambat sel kanker serviks. Senyawa turunan ini menunjukkan aktivitas anti kanker yang baik, yaitu adalah penta-asetil quercetin di tetraacetylglycinil, quercetin, tridiacetyl kafeolil, quercetin, dan chloropantonin quercetin. Ini merupakan struktur aktivasi dari senyawa turunan flavonoid quercetin. Nah, di sini bisa dilihat di bagian 3, 4, dan bagian 7 merupakan dari aktivasi atau aktivitas dari anti kanker pada quercetin. Nah, quercetin ini adalah senyawa penghambat penghambat tirosin kinase pertama yang diuji dalam percobaan fase 1 manusia. Nah, protein kejutan panas membentuk kompleks tadi muatan P53 yang memungkinkan sel tumor melewati mekanisme normal penangkapan siklus sel. Dari sini bisa dilihat bahwa quercetin itu diketahui menghasilkan penangkapan siklus sel dalam sel limfoid yang berkembang biak. Nah, selain aktivitas anti-plastiknya itu, quercetin memberikan efek penghambatan pertumbuhan pada beberapa jalur sel tumor ganas yang sel tumor ganas in vitro. Nah, di mana telah terbukti secara eksperimental bahwa peningkatan transduksi sinyal dalam sel kanker payudara manusia secara nyata berkurang dengan adanya suatu turunan flavonoid dari quercetin yang bertindak sebagai agen antiproliferatifnya dengan mengkonsumsi fitoestrogen yang lebih tinggi termasuk dalam isoflavon, flavonoid lainnya telah membuktikan memberikan perlindungan terhadap risiko dari kanker prostat. Nah, begitulah yang kedua bioaktivasi dari senyawa turunan flavonoid yang bertindak sebagai anti kanker. Yang ketiga, aktivitas anti peradangan. Nah, di mana anti peradangan ini disebut juga nanti sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah suatu respon protektif setempat yang timbul oleh kerusakan pada jaringan tubuh manusia. Nah, obat suatu antiinflamasi steroid, dan juga non-steroid memiliki banyak efek samping sehingga banyak dilakukan pengembangan antiinflamasi yang berasal dari bahan alam, utamanya pada tanaman. Nah, di mana peradangannya itu tadi merupakan proses biologis normal sebagai respon terhadap cedera jaringan, infeksi patogen, mikroba, dan iritasi kimiawi. Peradangan diawali dengan migrasi sel imun dari pembuluh darah dan pelepasan mediator di lokasi kerusakan. Proses ini akan diikuti dengan perekrutan sel inflamasi dengan pelepasan ROS, RNS, dan sitokin proinflamasi untuk menghilangkan patogen asing dan memperbaiki jaringan yang terluka tadi. Nah, anggota flavonoid tertentu mempengaruhi fungsi sebagai sistem kekebalan dan juga sel inflamasi. Sejumlah flavonoid seperti hesperidin, artigenin, luteolin, dan quercetin dilaporkan memiliki
efek antiinflamasi dan sebagai analgesik. Nah, di mana senyawa flavonoid yang mengandung senyawa aktif apigenin dan akin dikatakan akan berguna atau bermanfaat sebagai anti-inflamasinya itu. Di sini merupakan struktur pada struktur apin yang turunan senyawa flavonoid, di mana flavonoid itu akan mempengaruhi pada spesifik sistem enzim yang secara kritis terlibat dalam pembentukan proses inflamasi, terutamanya tadi pada protein kinase, tirosin, dan serin preronin. Pengamatan kinase disebabkan oleh peningkatan kompetitif flavonoid dengan ATP di siklus katalik pada enzim. Nah, enzim ini terlibat dalam reduksinya sinyal dan proses aktivasi sel yang melibatkan sel-sel sistem kekebalan dari antiinflamasi ataupun peradangan itu. Nah, telah terbukti flavonoid itu menghambat ekspresi isoform yang sintesis oksida nitrat dengan induksi siklooksigenase dan lipooksigenase yang bertanggung jawab untuk produksi sejumlah besar oksidasi dari nitrat. Nah, di mana merupakan proses inflamasi tersebut. Flavonoid itu tadi menghambat fosfodiesterase yang melibatkan yang terlibat dalam aktivasi sel tadi. Nah, sebagian besar efek dari antiinflamasi flavonoid ada pada biosintesis protein sitokin yang memediasi adesi leukosit yang bersirkulasi ke tempat yang mana terluka ataupun cedera. Flavonoid itu adalah penghambat kuat produksi prostaglandin dengan sekelompok molekul persinyalan proinflamasi yang kuat. Begitulah tiga bioaktivasi dari turunan senyawa flavonoid yang menjadi peran dalam aktivitas biologisnya. Itulah penjelasan saya menjawab soal nomor 6. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.